Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, kecintaannya terhadap kain warisan budaya atau wastra yang ada menghantarkannya kini dikenal sebagai salah satu penggiat kain wastra Nusantara, khususnya kain wastra tenun dari Nusa Tenggara Timur. Siapa dia dan koleksi-koleksi tenun unik apa saja yang dimilikinya? Yuk, langsung aja kita berkenalan. Hai viewers, saya Erika Widianingsih, saya pecinta dan juga penggiat wastra, terutamanya tenun. Yuk ikuti keseharian saya, kita akan lihat tenun koleksi saya dan juga ketemu dengan tamu spesial saya yang selama ini banyak membuat saya menjadi cinta sama tenun-tenun Indonesia. Yuk ikuti keseruannya. Viewers, jadi ini adalah beberapa koleksi saya, ada dari beberapa daerah, ada dari NTT, ada dari Bali. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol soal koleksi-koleksi saya. Teman-teman, jadi ini adalah beberapa koleksi saya yang kebetulan saya koleksi dari tahun 2016. Ada yang dari, kebanyakan sih dari NTT ya, ada yang dari Tuban, ini dari Jawa Timur, ada dari Bali, kemudian ini dari beberapa daerah di NTT yang memang punya nilai tersendiri buat saya, menarik buat saya, dan punya cerita dari masing-masing tenunnya ini. Oke. Ini adalah salah satu tenun yang menurut saya punya makna sekali ya. Ini tenun dari Endelio, dibuat oleh Mama Juwita, dan ini memang tenun yang bisa dibilang cukup tua usianya. Saya sebenarnya juga dengan membeli atau mengadopsi tenun-tenun pewarnaan alam, saya juga ingin mengencourage teman-teman penenun untuk menggunakan pewarnaan alam, karena pewarnaan alam itu lebih ramah terhadap lingkungan. Mereka kurang menggunakan bahan-bahan kimia yang akan merusak alam, terutama tanah. Nah, contohnya ini adalah tenun lama. Ini namanya kalau di Endelio disebutnya lawu, jadi sarung. Jadi buat teman-teman di Endelio, mereka perempuannya menggunakan sarung seperti ini. Dan motifnya lebih padat dibandingkan dengan tenun yang biasa dipakai oleh laki-laki. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada motif bunga di sini, dan pewarnaannya bisa dilihat juga. Ini warna-warna yang sangat jarang kita temui. Ini sebenarnya warnanya indigo, tapi karena dicelupnya lebih lama, jadi warnanya lebih gelap seperti ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Tenun ini saya dapat tahun 2018 ketika saya berkunjung ke rumah Mama Juwita untuk pertama kalinya. Jadi saya ketemu Mama Juwita, dikenalkan Mama Juwita itu di Jakarta. Tapi kemudian saya
ingin berkunjung ke Ende, sekaligus saya ketemu dengan teman-teman di Endelio pada saat itu, jadi saya ke sana. Nah, ini adalah sarung yang diberikan Mama Juwita kepada saya pada saat itu. Nah, berikutnya saya juga ada beberapa kain yang menurut saya ini sangat unik dan sangat menarik. Ada 2 kain ini. Ini 2 kain yang menurut saya sangat akan susah didapat. Jadi ini sarung juga, tapi kalau yang tadi kita lihat dari Ende, yang ini dari Sumba Timur, khususnya dari Pau. Teman-teman boleh lihat ini ada rumbainya. Kalau di sana mereka nyebutnya adalah peninggiri, artinya rumbai di antara tenun. Dan yang unik dari sarung ini adalah ketika mereka membuat tenunan, ini mereka buat dalam 1 kali proses penenunan. Jadi kalau misalnya ada yang salah dalam proses menenun, mereka harus tarik lagi benangnya. Jadi tahu ya kenapa harga tenun itu bisa sangat mahal, ya karena prosesnya juga nggak mudah. Mulai dari pewarnanya, kemudian sampai proses menenun, bahkan termasuk proses untuk mengikatnya. Nah, jadi kebanyakan di daerah NTT proses penenunan itu akan melewati 49 proses. Nah, 49 proses itu tentu saja sekarang sudah mulai banyak yang terpotong karena penenun juga sudah mulai banyak yang menggunakan benang jadi, artinya mereka sudah beli benang yang sudah ada warnanya langsung di pasar, seperti itu. Nah, sama juga seperti ini. Ini juga sebenarnya masuk dalam kain lama ya, cuman beda saja bentuknya. Nah, ini mereka menggunakan pewarna dari lumpur dan prosesnya ini yang berbeda. Mereka menutup bagian yang putih ini dengan bambu, sehingga warnanya itu tidak masuk ke dalam bagian yang warna putih. Nah, ini beberapa tenun-tenun yang menurut saya punya nilai tersendiri dan buat saya perjalanan ke NTT dan ke beberapa daerah lainnya itu tidak hanya membuka saya terhadap keindahan alamnya, tapi juga keindahan, keramahan masyarakatnya, adat dan budaya masyarakat yang ada di sana. Jadi jalan-jalan ke daerah-daerah itu membuat saya semakin kaya, semakin bangga dengan keragaman Indonesia. Oke, nah viewers, itu tadi beberapa koleksi saya. Masih ada koleksi yang lainnya dan mungkin nggak kalah menariknya dari yang sekarang. Kita akan lihat sama-sama yuk. Oke viewers, nah kalau tadi kita ngelihat beberapa koleksi sarung terutama, sekarang saya mau kasih tahu koleksi-koleksi kain besarnya. Ini kalau di Sumba Timur kita namakan sebagai hinggi, artinya kain besar. Jadi kalau di Sumba Timur itu ada kain besar yang biasanya panjangnya bisa mencapai 3 meter, itu yang normalnya ya. Kalau yang ini kita punya yang ukurannya 6 meter. Dan terdiri dari 2 kain yang digabungkan. Jadi perbedaannya antara hinggi dengan sarung atau yang biasa kita sebut lau kalau di Sumba Timur adalah mereka punya jahitan di tengahnya yang dinamakan utu paudu. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada jahitan untuk menyambungkan 2 tenun yang ditenun oleh para penenunnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa motif-motif ikonik yang dimiliki oleh masyarakat Sumba seperti kuda. Kalau di Sumba Timur disebutnya jara. Oke, nah saya akan tunjukkan beberapa motif yang menarik pada tenunan ini. Kita bisa lihat, ini ada motif Wilmina atau singa. Nah, motif Wilmina ini dulu ditemukan oleh masyarakat Sumba
pada korps surat pemerintahan Belanda yang datang ke Sumba Timur. Kemudian mereka adopsi motif ini ke dalam tenunan. Kemudian ada juga kuda. Nah, kuda ini sangat menarik buat masyarakat Sumba. Kuda memiliki peran yang sangat penting buat masyarakat Sumba dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi banyak sekali upacara adat, pelaksanaan tradisi masyarakat Sumba yang masih menggunakan kuda. Contohnya, kuda digunakan sebagai belis pada upacara pernikahan. Kuda juga menjadi olahraga bagi masyarakat di Sumba. Kita akan ada pacu kuda nanti di Sumba Timur. Terus kemudian juga ada pasola. Itu adalah beberapa budaya atau tradisi yang terdapat di masyarakat Sumba. Oke, nah nggak kalah uniknya dari kain hinggi 6 meter ini, saya juga punya hinggi dengan menggunakan kapas tua. Jadi kalau misalnya teman-teman pegang, pada tenunan yang ini kapasnya masih menggunakan kapas yang dipintal dengan alat yang sangat tua, sehingga pintalan kapasnya pun juga masih sangat tebal. Berbeda sekali dengan tenun-tenun hinggi yang menggunakan benang kapas yang baru. Nah, kalau di sini kainnya jadi lebih tebal dan warnanya pun juga berbeda. Di sini motifnya sebenarnya nggak beda jauh dengan motif-motif yang ada pada hinggi lainnya. Kita lihat di sini ada naga. Bagi masyarakat di Sumba Timur, naga ini merupakan hewan mitos, gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar dari sejarah masyarakat Sumba, ternyata naga ini juga punya filosofi tersendiri. Naga itu mempunyai arti sebagai orang yang kuat, orang yang punya power dan tenaga. Nah, di sini juga ada singa terbang yang juga termasuk hewan mitos bagi masyarakat di Sumba Timur. Nah, kemudian di bawah ini juga sama, kita juga punya motif Wilmina. Jadi motif Wilmina ini motif yang sangat terkenal bagi masyarakat Sumba Timur. Hampir di semua tenunan mereka akan memasukkan motif-motif seperti ini. Nah, itulah beberapa koleksi dari tenun yang saya punya. Tidak banyak, tapi ini semua punya arti tersendiri buat saya. Sekarang saya mau ajak teman ketemu dengan salah satu tamu saya, teman dekat saya yang juga punya banyak sekali kontribusi terhadap tenun. Tadi saya sudah jelaskan, dalam menenun ada 49 proses yang harus dilewatin. Kita akan belajar dengan Mama Juwita. Yuk kita kenalan sama Mama Juwita.